podcast edukasi series Jan S. Aritonang Official. Inspiration, Education, Collaboration. Jan S. Aritonang Official. Inspiration, Education, Collaboration. Kuliah umum dengan topik gereja berpengadilan ini disajikan untuk memperlengkapi para peserta didik dengan pengetahuan, wawasan, informasi, study case secara empiris mengenai gereja dan hukum dalam konteks berpengadilan dari nilai-nilai teologis historis, aspek etika, eklesiologi, dan pastoral, serta memahami konteks bagaimana menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan secara biblikal dalam peradilan dan pengadilan yang ada di Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam episode kedua Gereja Berpengadilan kali ini, secara khusus juga mengeksplorasi study case atau contoh-contoh faktual secara historis mengenai pertikaian atau sengketa baik antara badan institusi gereja maupun dengan berbagai stakeholders termasuk pemerintah baik di mancanegara serta perkara-perkara hukum yang terjadi antar denominasi gereja di Indonesia termasuk sejarah keberhasilan dalam menyelesaikan pertikaian yang terjadi. Mari kita saksikan dan simak bersama. Profesor Dr. Jan S. Aritonang, guru besar di bidang sejarah gereja di SKT Jakarta, guru saya, guru kita semua, yang akan bicara bersama tentang apakah gereja boleh berpengadilan. Dan dengan kepiawaian historisnya beliau akan memaparkan bagaimana gereja sepanjang abad berhadapan dengan apa yang disebut pengadilan, dan tampaknya itu yang menjadi fenomena yang lazim terjadi belakangan juga. Bagaimana harus kita tinjau secara teologis. Bapak Ibu, kita akan segera mendengarkan kuliah umum yang disampaikan oleh Profesor Dr. Jan S. Aritonang. Tapi sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari Bapak Aritonang. Profesor Jan S. Aritonang PhD lahir di Sibolga 22 Januari 1952. Beliau mendapatkan pendidikan Doctor of Theology dari SIGES Singapura tahun 1987 dan Doctor of Philosophy dari Universitas Utrecht Belanda tahun 2000. Pekerjaan beliau sekarang adalah pendeta Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI, yang kalau Bapak Ibu baca makalahnya nanti akan banyak dibahas problem-problem GKPI. Kemudian yang kedua adalah guru besar Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Dan yang ketiga, beliau adalah asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Karya tulis beliau saya yakin hampir semua dari kita mengenalnya, adalah sejarah pendidikan Kristen di Tanah Batak. Lalu kemudian beliau juga menulis berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja. Beliau menulis sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. Lalu bersama dengan Karl Steenbrink, beliau menulis A History of Christianity di Indonesia. Dan kemudian ditambah lagi katanya di sini dengan 12 buku lainnya dan puluhan artikel di buku, di jurnal dan di berbagai media akademi. Tanpa berpanjang-panjang, saya akan mengundang Pendeta Profesor Jan S. Aritonang. Selama proses reformasi, baik di antara gereja Katolik dan gereja Protestan maupun di antara sesama gereja dan tokoh Protestan, banyak terjadi pertikaian yang menyeret mereka ke pengadilan. Khusus di kalangan Lutheran, ini masih sama-sama Lutheran ya, pertikaian berlangsung beberapa puluh tahun dan baru selesai tahun 1577 ketika mereka menandatangani Formula of Concord, rumusan kesepakatan, yang nanti itu ikut dibukukan dalam kitab Concord yang sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, tidak mudah mengukur hasil atau akibat dari pertikaian itu bagi perkembangan gereja, khususnya gereja yang menyebut diri Lutheran. Tapi saya yakin
banyak dari kasus itu yang menunggikan nama baik mereka atau nama baik gereja. Memasuki abad 19 dan 20 ketika perkembangan ataupun kemunduran gereja banyak berkait dengan politik, terutama kolonialisme, imperialisme barat atau bangsa-bangsa di Asia, Afrika dan Amerika Latin, banyak pertikaian terjadi di dalam gereja, terutama di antara badan-badan penginjilan dan gereja-gereja serta tokoh-tokoh yang berlatar belakang atau berasal dari negara-negara kolonialis imperialis versus gereja-gereja dan tokoh-tokoh pribumi. Saya mengangkat satu contoh saja dari Afrika Selatan. Di situ kita mencatat perjuangan gereja-gereja dan tokoh-tokoh kulit hitam melawan praktik apartheid, diskriminasi berdasarkan perbedaan warna kulit yang dilakukan pemerintah kolonial di negara itu yang berkonspirasi dengan gereja kaum kulit putih. Kita pasti mengenal tokoh Nelson Mandela yang harus berulang kali diseret pengadilan dan menjalani hukuman di penjara selama hampir 28 tahun sebelum ia dibebaskan dan diangkat menjadi presiden tahun 1994-98. November 2014 yang lalu saya berkesempatan mengunjungi penjara tempat Nelson Mandela dipenjarakan di dalam sebuah sel yang ukurannya hanya 1,5 kali 2 meter kira-kira. Disitulah WC-nya, disitulah segala sesuatunya. Tempat tidurnya hanya sepotong karpet yang ukurannya 80 cm kali 2 meter atau kurang dari 2 meter, sehingga nggak cukup kan Nelson Mandela tinggi ya. Tanpa bantal di atas semen atau lantai yang dingin. Gara-gara dia dituduh sebagai melawan pemerintah. Nah, kita masuk ke Indonesia. Di Indonesia, khususnya di Tanah Batak, kita mengenal Mangihut Ezekiel Manulang, lebih dikenal dengan julukan Tuan Manulang, yang bersama beberapa kawannya mendirikan Hatopan Kristen Batak tahun 1917 untuk memperjuangkan kemandirian gereja Batak dan melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berkonspirasi dengan Batak Mission, yaitu cabang dari Radische Missionsgesellschaft RMG atau Sending Barmen yang berasal dari Jerman. Tuan Manulang harus masuk penjara berdasarkan tuduhan melawan gereja dan pemerintah. Perjuangannya mengilhami pembentukan Huria Kristen Batak tahun 1927 yang kemudian mulai tahun 1946 berubah nama menjadi Huria Kristen Indonesia. Juga mengilhami gerakan kemandirian di HKBP. Nah, ini salah satu contoh yang cukup buruk tentang gereja yang memperkarakan warganya. Ada di antara saudara-saudara dari HKI? Enggak ya? Kalau dari HKBP saya tahu banyak. Waktu itu namanya belum HKBP, tapi itulah para pemimpin gereja yang nanti belakangan jadi HKBP namanya menyeret. Padahal sebenarnya Mangihut Ezekiel Manulang ini pelayan juga di gereja Batak, itu namanya Huria Batak, tamatan seminari Narumonda, tempat sekolahnya calon pendeta atau calon guru Huria, mirip-mirip sekolah kita ini lah kan. Nah, ditangkap, dipenjarakan dan seterusnya. Setelah Indonesia merdeka, di kalangan gereja-gereja Protestan yang jumlahnya kian hari kian banyak, terjadi banyak pertikaian internal dan banyak yang dibawa ke pengadilan, entah menyangkut jabatan atau perebutan jabatan ataupun menyangkut aset dan keuangan. Di dalam serangkaian kemelut di HKBP, misalnya saya catat yang terjadi tahun 70-an 90-an, tidak jarang kedua belah pihak yang bertikai membawa masalahnya ke pengadilan. Nanti kawan-kawan HKBP bisa menjelaskan lebih lanjut. Dan biasanya kalau berperkara ke pengadilan kan masing-masing mengklaim paling benar. Tidak ada yang mengaku salah di depan pengadilan. GPIB yang mewarisi banyak aset
berupa lahan dan gedung dari pemerintah Hindia Belanda, CQ, The Protestant Kerk ini, Trans-India atau Indi Seker, Gereja Protestan Indonesia, berulang kali membawa masalah aset ke pengadilan. Kita catat misalnya kasus GPIB Fata tahun 90-an, yang terakhir adalah kasus penjualan sebagian lahan di Pejambon, Kompleks GPIB Immanuel Jakarta. Saya kurang tahu sudah selesai atau bagaimana, nanti kita dengar aja. Sementara itu di bagian Jemaat GKI Yasmin Bogor, cabang dan Jemaat GKI Jalan Pengadilan Bogor memperkarakan pemerintah daerah atau pemerintah Kota Madya Bogor ke pengadilan karena membatalkan surat izin mendirikan bangunan IMB yang sebelumnya sudah diterbitkan. Kasus ini disidangkan hingga ke Mahkamah Agung dan GKI Yasmin dimenangkan. Bahkan kasus ini dibahas sampai ke PBB. Banyak pihak mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk memulihkan kembali IMB dan mengizinkan GKI Yasmin beribadah di sana. Tapi kita tahu pemerintah Kota Madya Bogor maupun pemerintah pusat dengan berbagai alasan tidak kunjung memulihkan kembali IMB itu dan tidak mengizinkan warga GKI itu beribadah di lokasi itu, sehingga mereka antara lain beribadah di depan Istana Merdeka, Jakarta. Saya kurang tahu masih jalan nggak ini ibadah di depan istana. Saya beberapa kali ikut. Nah, melihat perkembangan ini, pimpinan Sinode GKI mengupayakan pendekatan dan cara pemecahan yang lain yang hasilnya masih ditunggu. Kalau ada kawan-kawan GKI nanti tolong diceritakan perkembangan lebih lanjut. Nah, sekarang masuk ke gereja saya yang ajaib. Tapi jangan ini, saya bangga dengan gereja saya. Khusus di GKPI dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun ini, usia gereja kami akan memasuki 52 tahun ini, tidak sedikit kasus dan perkara yang dibawa ke pengadilan. Berikut ini dikemukakan beberapa contoh. Pada tahun 1970-an GKPI berperkara dengan HKBP hingga ke Mahkamah Agung menyangkut sejumlah lahan dan gedung gereja atau aset. Saya sebut di sini beberapa nama. Warga dan pelayan GKPI di sana didukung oleh kantor pusat GKPI mengklaim bahwa lahan dan gedung itu adalah milik mereka karena leluhur atau orang tua mereka lah yang dulu menghibahkan lahan itu dan membangun gedung gereja itu yang waktu itu masih bernama HKBP. Ayo punani nona jodoh mabuan sowen. Dibawa ke pengadilan, kalah GKPI. Sebab HKBP ternyata mempunyai bukti-bukti formal bahwa itu adalah milik mereka. Jadi GKPI kalah dalam perkara itu. Pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung memenangkan HKBP, semua aset itu kembali ke HKBP. Tapi ini adalah blessing in disguise. Ini justru membuat GKP dan HKBP jadi berkawan lagi. Jadi anggota GKP, anggota HKBP kan warga kampung yang sama, anak-anak atau keturunan mereka di perantauan, mereka bilang, sudahlah, oke lah HKBP menerima kembali gereja itu, tapi kami akan bantu GKPI mendirikan gereja yang baru. Jadi kalau pergi ke Saiting Hutang, nama gedung gereja GKPI itu GKPI Nomensen. Jadi Nomensen itu bukan hanya punyanya HKBP. Kalau dia pengurus pertama HKBP ya. Iya.
Studi komparatif yang dieksplorasi terhadap topik gereja berpengadilan ini diharapkan dapat memampukan peserta didik untuk memahami nilai-nilai fundamental, prinsip kebenaran, dan penegakan keadilan secara kontekstual dalam kehidupan bergereja dan bernegara saat ini, serta untuk mendapatkan inspirasi saat mengaplikasikan atau menghidupi nilai-nilai kebenaran dan keadilan tersebut dalam proses kehidupan, profesi, maupun pelayanan gerejawi, serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Ada banyak lagi sebenarnya kasus antara DKP dengan HKBP, bahkan di sesama HKBP. 3 tahun lalu saya menolong satu katakanlah keluarga besar keturunan Raja Pontas Lumban Tobing untuk menyusun buku tentang leluhur mereka ini, dan di dalam buku atau di dalam riwayat hidup Raja Pontas sahabat Momensen ini diceritakan bahwa banyak terjadi proses pengadilan karena Raja Pontas menghibahkan tanah dan sebagainya ke gereja, waktu itu belum bernama HKBP. Tapi kemudian belakangan ada yang mengatakan yang dihibahkan Raja Pontas itu bukan tanahnya saja, itu tanah kami juga, itu bayar, minta dibayar oleh HKBP. Lalu dibawa ke pengadilan sampai ke Mahkamah Agung juga. Ternyata yang menggugat HKBP ini kalah juga, tapi masih terus ada yang mau menggugatnya lagi. Ada satu gedung gereja dengan lahannya yang luas di Balige, Sumatera Utara atau di Tobasa, digugat oleh satu keluarga yang mengatakan ini tanah kami ini, HKBP belum bayar ini. Gugat sampai ke pengadilan. Dulu kan kalau keluarga-keluarga menghibahkan tanahnya, bahkan mungkin banyak lagi kayunya, apanya, ke gereja kan nggak pakai surat. Kadang-kadang gereja juga lupa mengurus surat-suratnya. Lalu digugat orang tertentu mengatakan ini kami punya. Nah, kembali ke GKPI, contoh paling mutakhir terjadi pada pasca sidang Sinode Am beberapa bulan yang lalu. Muncul tuduhan bahwa keterpilihan saudara kita Pendeta Rosininta Huta Barat sebagai sekjen periode 2015-2020 adalah tidak sah. Alasannya antara lain bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk dipilih menjadi sekjen menurut PT GKPI. Tuduhan ini bergulir sesudah selesainya persidangan sinode itu, dan ada kalangan tertentu yang menuntut agar yang bersangkutan diberhentikan sebagai sekjen, padahal sudah dilantik di acara penutupan sidang sinode itu. Bahkan ada upaya membawa kasus ini ke pengadilan melalui sebuah kantor pengacara yang berkedudukan di Jakarta. Yang menarik, dalam gugatan dan pengajuan perkara di Pengadilan Pematang Siantar tanggal sekian itu 24 November, ada diktum menyatakan pimpinan sinode periode 2010-2015 di mana penggugat selaku bishop dan turut tergugat selaku sekjen tetap memimpin sinode GKPI sampai perkara aku mempunyai keputusan hukum yang tetap. Nah, ini membuat saya bertanya dalam hati, apakah GKPI tidak mampu menyelesaikan masalah ini secara internal berpegang pada ketentuan yang sudah disepakati, apakah kita tata gereja, peraturan rumah tangga dan sebagainya, tanpa harus membawa ke pengadilan. Dalam kenyataannya, perkara itu sudah disidangkan mulai 12 Januari yang lalu dan sampai minggu lalu sudah yang ke-13. Dan masih akan berlangsung entah sampai kapan. Dan bisa diduga nanti ini ada naik banding, ada kasasi, entah sampai kapan selesai. Ada satu hal yang menarik dalam kasus ini. Sempat waktu itu disepakati bahwa saya sebagai pendeta paling senior di GKPI, tahun depan saya 40 tahun jadi pendeta GKPI, sayalah yang melantik bishop dan sekjen yang terpilih pada sidang itu. Tapi entah kenapa kemudian ada yang protes. Selama ini bukan yang paling senior sebagai pendeta,
yang paling senior sebagai umur, dari segi umur. Jadilah kawan lain, saya bilang nggak mau ngotot itu Budi Abah itu soalnya. Jadilah kawan lain melantik. Ternyata kawan yang melantik itu sekarang ikut-ikutan diseret ke pengadilan. Coba kalau saya yang melantik itu, di pengadilan ditanya oleh hakim atau siapalah, atau pengacara, penggugat, Bapak melantik itu berdasarkan apa? Ada SK-nya? Wah, belum ada Pak, waktu itu acara pemilihan sudah sampai Minggu pagi, padahal pelantikan hanya beberapa jam kemudian, belum sempat dibuat SK-nya. Jadi menurut Bapak, yang Bapak lantik itu sah atau tidak? Oh, enggak ya. Nah, inilah sesama gereja berperkara. Menurut saya, membawa perkara seperti ini ke pengadilan memperlihatkan bahwa ada atau banyak gereja yang tidak mampu menyelesaikan masalah yang muncul secara gerejawi. Tadi kita ingat himbauan Rasul Paulus ya. Lebih dari itu, bila perkara ini sampai diajukan ke pengadilan, itu akan menimbulkan banyak komplikasi yang merusak citra gereja dan akan menghambat pelaksanaan tugas dan pelayanan gereja dalam rangka mewujudkan visinya dan menjalankan misinya. Perkara ini juga bisa memicu tuduhan dari warga gereja bahwa para pejabat gereja lebih getol berebut atau berperkara mengenai jabatan ketimbang melayani warganya maupun melayani masyarakat luas. Ada kasus lain yang tidak menyangkut organisasi gereja, tapi ini menurut saya justru contoh yang baik kalau seandainya kita orang Kristen dihadapkan ke pengadilan. Ini menimpa lembaga Alkitab Indonesia, yaitu ketika ada orang atau kelompok Kristen tertentu yang menyebut diri pengikut Yahweh yang memperkarakan LAI ke pengadilan karena menggunakan nama Allah, bukan Yahweh dalam Alkitab. Nah, ini kesempatan ini berapa kali itu disidangkan ya. Ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi LAI dan umat Kristen untuk menjelaskan alasan dan keyakinan mereka. Dan dalam perkara itu ternyata LAI didukung oleh macam-macam ahli dari berbagai disiplin ilmu, termasuk kawan-kawan dari UIN Syarif Hidayatullah. Dan LAI memenangkan perkara itu. Podcast edukasi series Jan S. Aritonang Official. Inspiration, Education, Collaboration. Jan S. Aritonang Official. Inspiration, Education, Collaboration.